Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau langsung bahas bagian yang penting banget nih dari surat Roma. Tepatnya di pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kita pakai materi Roma 3 yang sudah ada ya. Intinya, kita mau coba gali bareng-bareng gimana sih caranya manusia itu bisa dianggap benar gitu di hadapan Allah menurut teks ini. Ada ide sentralnya nih. Kebenaran Allah itu sekarang dinyatakan di luar kerangka hukum Taurat. Nah, ini menarik. Mari kita lihat lebih dalam. Iya, dan ini jadi penting banget kan, karena kalau kita lihat konteks sebelumnya, di ayat 23 itu dibilang, ya intinya semua orang tanpa kecuali itu udah berdosa, udah kehilangan kemuliaan Allah, artinya ya nggak ada yang bisa benar karena usahanya sendiri, karena taat hukum Taurat gitu, nggak bisa. Itu latar belakangnya. Oke. Nah, terus solusinya gimana dong kalau gitu? Menurut teks ini ya, di sini nih bagian yang, wah, krusial banget kayaknya. Ayat 22 bilang kebenaran Allah ini datangnya lewat iman. Iman kepada Yesus Kristus. Dan ini, buat semua orang yang percaya. Semua. Ini kan beda banget ya dari fokus ke usaha pribadi sebelumnya. Bener banget. Jadi status dibenarkan ini, itu disebutnya kasih karunia di ayat 24 jelas banget. Hadiah cuma-cuma, gratis, bukan karena kita ngapa-ngapain. Terus gimana caranya? Nah ini dimungkinkan karena ada penebusan dalam Kristus Yesus. Allah sendiri yang menetapkan Yesus jadi jalan pendamaian. Lewat iman dalam darahnya. Itu di ayat 24-25. Ini sekaligus nunjukin keadilan Allah loh. Yang keren tuh di ayat 26. Allah itu nunjukin dirinya benar, adil, tapi di saat yang sama dia juga membenarkan orang yang percaya sama Yesus. Adilnya dapat, anugerahnya juga jalan. Tertentu aja. Misal, dulu cuma buat orang Yahudi gitu. Wah, nggak sama sekali. Teksnya jelas banget menepis itu. Universalitasnya ini poin penting. Ayat 29 kan nanya tuh, retoris ya, apa Allah cuma Allah orang Yahudi? Ya enggak lah, dia juga Allahnya bangsa-bangsa lain. Ayat 30 negesin lagi, Allah itu satu. Dia akan membenarkan orang bersunat, ya orang Yahudi, dan yang nggak bersunat, bangsa lain. Dasarnya sama, iman. Nggak ada beda status lagi di hadapannya soal ini. Oke, jelas. Nah, ini nyambung ke ayat 31 nih. Kayaknya bisa bikin orang bertanya-tanya juga. Kalau pembenaran itu murni karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, apa berarti iman ini malah membatalkan hukum Taurat? Jadi nggak penting lagi gitu. Pertanyaan bagus. Dan Paulus kayaknya udah nebak bakal ada yang mikir gitu. Makanya jawabannya di ayat 31 tegas banget. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, gimana caranya iman meneguhkan hukum? Ini menarik. Iman yang sejati itu bukan cuma percaya di otak doang ya. Tapi iman itu mendorong pertobatan. Pertobatan itu perubahan hati, arah hidup yang benar-benar permanen gitu. Terus ya penyerahan diri total ke Kristus hasilnya hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dan ini kan justru selaras sama inti hukum Taurat itu sendiri. Yaitu ya kasih ke Allah, kasih ke sesama. Perubahan ini terjadinya lewat hubungan yang hidup sama firman, sama Kristus sendiri. Bukan karena kita centang-centang aturan biar selamat. Bukan. Jadi, kalau dirangkum dari materi kita nih, panggilan praktisnya itu berarti ya bertobat, percaya penuh sama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ngakuin kita nggak bisa selamat sendiri. Terus, ya hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehari-hari. Gitu ya? Betul. Itu respons kita terhadap apa yang Allah sudah lakukan. Bukan usaha kita buat dapetin keselamatan. Oke. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Intinya, diterima Allah, dianggap benar sama Dia, itu bukan sesuatu yang bisa kita raih sendiri pakai perbuatan baik atau taat aturan. Menurut teks ini, itu murni anugerah. Hadiah cuma-cuma, diterima cuma lewat iman pada Yesus Kristus. Dan ini terbuka buat siapa aja, siapapun. Tapi, iman yang asli itu, ya tadi dibilang, pasti menghasilkan perubahan hidup. Hidup yang makin sesuai sama maunya Allah. Makanya di ayat 27 dibilang, nggak ada tuh ruang buat sombong. Sama sekali nggak ada. Semua kemuliaan ya buat Allah aja. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan penting buat Anda bawa pulang ya. Kalau pembenaran itu sepenuhnya anugerah lewat iman. Gimana pemahaman ini seharusnya mengubah cara kita secara praktis ya, memandang usaha-usaha rohani kita, perbuatan baik kita. Jangan-jangan nih tanpa sadar, kita masih sering mencoba nambah-nambahin nilai, atau kayak meyakinkan Tuhan lewat apa yang kita lakukan.
Padahal kan teks ini jelas banget bilang, perkenanan Tuhan itu boleh ditawarkan utuh sebagai hadiah lewat Kristus. Mungkin itu bisa jadi bahan perenungan buat Anda.